mau melakukan sesuatu sama tanaman aku. Pohon apakah itu? Tanaman apakah itu? Ya. Ini berat. Ini pohon cabai. Guys, seperti yang bisa kalian lihat ya. Ini harusnya adalah cabai keriting. Cabai keriting, cabai merah keriting itu ya, yang biasa buat kita makan. Dia itu udah kayak hidup segar, berbuah ogah-ogahan. Rantingnya banyak, tapi dia nggak produktif. Ya, mungkin itu karena salah satu kekurangan atau kelemahan kalau kita nanam di polybag. Ini kita nanamnya di polybag. Kita mau ganti media tanahnya. Tuh polybagnya udah banyak ditikusin dan lubang. Kalau kita ini juga tuh tanahnya keras, jadi kayaknya itu tanahnya keras, dia kehilangan nutrisinya. Walaupun kalau kita lihat di atasnya tuh enggak ya. Oh ya, ntar dulu, nih aku mau ngasih tahu. Ini adalah media tanam yang akan kita pakai untuk di pohon cabai ini. Apakah yang ada di sini? Ini adalah campuran antara tanah yang udah bercampur sama kompos, tanah kompos ya. Terus ada kotoran kambing kering. Ini udah nggak bau kalau kalian mau cium. Terus ada sekam mentah. Dan kalau ada butir-butiran hitam-hitam ini adalah sekam bakar. Terus ada kayak serabut-serabut gitu ya. Ada kayak serabut gitu, itu adalah kokopit. Apa itu kokopit? Kokopit adalah kulit kelapa yang dihaluskan. Nah, ini semua perbandingannya 1:1 semuanya ya. Kotoran kambingnya, tanah yang udah campur sama kompos, terus sekam mentah, sekam bakar, kokopit. Kalau nggak ada kokopit nggak apa-apa. Yang penting tanah yang campur sama kompos itu ya, guys. Yang akan kita lakukan pertama sama dia adalah pemangkasan terhadap batang-batang yang tidak produktif. Satu yang ini, set, potong. Ini kita potong juga. Kita mau taruh di sini. Ya, nih lupa bilang. Ini polybag ukuran 40x40 yang udah aku isi. Di dalamnya ada dedaunan kering. Ini kita mau masukin sini. Ini nanti kita pindahinnya ke sini. Oke. Ini kan agak kecil ya, tuh. Ini ukuran 30, polybag ukuran 30x30. Ini ukuran 40x40. Jadi kita akan pindahkan ke ukuran yang lebih besar. Yang kemudian adalah ini. Batang. Udah, jangan ngerasa kasihan atau gimana, sayang-sayang. Nanti mereka akan tumbuh dengan bagus kok. Oh ya, ini mungkin akan kita pangkas agak, kita membotakkan si pohon cabai ini. Jadi nanti cabainya bakal kita pakai buat masak di dapur. Oke. Nanti dia akan keluar cabang-cabang baru ya. Nah, kita sisain ini aja biar nggak kelihatan kasihan. Karena kalau kita botakin habis kayaknya kasihan banget gitu. Walaupun nanti pada saat kita udah ganti si media tanam ini dengan media tanam yang baru, mereka akan menyesuaikan diri. Dia tuh akan merontokkan daun-daun, termasuk mungkin nih si cabai yang masih tersisa di sini. Ya, gitu. Ini karena akarnya cuma segini dan itu pasti banyak nih yang ketinggal di sini tuh pada putus ya. Jadi nanti dia akan menyesuaikan diri.
menyesuaikan diri. Taruh dulu. Nah ini tanah bakaran campuran ini yang udah kita siapin, masukin. Ini tanah yang udah kita campur sama apa tadi, kompos. Salah satu ciri tanah yang sudah bercampur dengan kompos itu tuh kalau di ini dia lebih mudah untuk diuraikan dengan tangan. Jadi kalau tidak mudah menggumpal, tapi kalau dia mengumpal ini tidak mengeras gitu ya. Ini udah kita campur sama sekam sih. Tanah yang udah gembur, udah bagus, udah bercampur sama mikroorganisme yang menyuburkan, dan kita udah campur sama kompos, cenderung warnanya tuh hitam. Kalau kita mau bedain sama tanah ini, beda ya warnanya. Tuh, ini yang udah kecampur sama kompos, dedaunan kering dan sampah-sampah sisa dapur, semuanya kita campur sama sekam. Ini beda kan? Oh iya, satu lagi, ini tanahnya aku kondisiin dalam kondisi apa ini ya, basah tapi nggak yang basah jemek gitu, jadi lembab dia ya. Kalau bisa sih tanahnya memang agak disiram sedikit, jadi kayak gini nih. Jadi jangan tanah yang kering, kasihan tanamannya. Oke guys, ini kalau kita angkat lebih ringan daripada yang tadi ya. Yang tadi tuh berat kerasa gitu ya, ini enggak. Ini kalau kalian mau nanam di pekarangan rumah, kalian nggak punya halaman luas untuk lahan terbuka yang luas untuk nanam tanaman sayur atau tanaman buah, ini media tanam yang tadi aku kasih tahu itu cocok untuk tanaman yang bisa, misalnya kamu mau bercocok tanam di atas rumah atau di lantai 2, ini ringan gitu, jadi nggak terlalu ngebebanin beton bangunan rumah. Maksudnya kita tempatin dia di tempat yang kena matahari, sinar matahari. Kita mau taruh dia di samping pohon tomat di sini ya. Tadi sebenarnya di sini ada pohon tomat. Karena nanti pohon tomat itu mau aku bawa ke kantor. Di ini kita taruh di sini, di samping pohon tomat. Oh ya, aku biasanya kalau nanam tanaman itu kayak cabai atau seledri itu kita taruh paling deket sama rumah. Kenapa? Dia tuh kayak harus ada di bagian di ring 1. Ring 1 tuh paling dekat dengan rumah. Jadi kalau kita butuh, kita cepat metiknya. Gitu. Cuman ya karena pekarangannya nggak pekarangan atau lahan kita nggak yang luas banget gitu kayak kebun orang kaya. Ya karena itu di belakang rumah, jadi ya semuanya ada di sini semuanya sih sebenarnya. Udah ya, ini udah kita taruh sini. Nanti kita mau kasih siram dengan air pupuk organik cair yang udah kita buat sendiri. Untuk hasilnya nanti akan kita kasih tahu di video kita selanjutnya, dan nanti juga akan kita kasih tahu gimana cara bikin pupuk organik cair sendiri di rumah. Oke, makasih ya udah nonton video ini, dan semoga video ini memberikan informasi yang kalian butuhkan buat kalian yang lagi mau mencoba untuk bercocok tanam di rumah. Thank you guys.